Mulai. Om Swastiastu. Selamat pagi Bapak. Terima kasih atas kesempatan hadir hari ini untuk memfasilitasi kami calon guru penggerak kelas 10 untuk mengadakan kegiatan wawancara terkait posisi Bapak sebagai kepala sekolah, bagaimana mengambil keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih ya. Saya ucapkan selamat untuk yang menjadi guru penggerak. Ya, tentunya dalam mengambil suatu keputusan terkait dengan masalahnya ada, tentunya kita bisa memilah ini apakah terkait dengan benar salah. Itu yang benar salah atau melanggar hukum itu disebut dengan kejujuran moral, begitu ya. Kemudian yang terkait dengan benar dan benar itu dikatakan sebagai dilema etika, begitu ya. Jadi kita harus bisa membedakan itu, yang mana sebagai kejujuran moral, yang mana sebagai dilema etika. Terkait dengan keputusan yang telah Bapak ambil, apakah sesuai dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Menurut Bapak sendiri, apakah kasus yang dihadapi lebih banyak yang berada di SMK 1 ini lebih kepada dilema etika atau rujukan moral? Ya, lebih banyak adalah dilema etika ya. Jadi di SMK di Gianyar ya, salah satu ya mungkin saja ada yang sebenarnya tidak terbukaan ya, karena itu satu masalah tidak terbuka, misalnya masalah siswa yang tidak terbuka semuanya. Nah, inilah pentingnya seorang guru BK atau guru wali kelas mengetahui hal-hal yang bisa memancing supaya ada keterbukaan ya. Jadi apakah yang disebut dengan kalau dulu namanya konseling ya, jadi di konseling. Jadi teman-teman juga akan menghadapi seperti itu nantinya sebagai guru penggerak ya. Jadi ada materinya itu ya, ada apa namanya materinya itu? Ya, kunci klinik ya. Jadi kunci klinik itu mesti dipelajari. Jadi apalagi guru penggerak harus memahami hal seperti itu. Ya. Ini Pak Dirja lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah penyelesaian langsung di tempat? Apakah ada prosedural yang harus dilakukan? Untuk jadwal ya tentunya kita di sekolah tidak ada jadwal seperti itu, karena yang namanya dilema etika adalah bersifat kasus. Jadi kapanpun kasus itu ada muncul, kita selesaikan saat itu juga ya. Jadi kalau ada permasalahan, misalnya ada permasalahan tertentu ya, kita ambil yang disebut dengan ada studi kasusnya ya. Jadi dalam studi kasus itu ada hal yang terlibat, ada guru BK, guru wali atau mungkin staf pimpinan. Nah, apabila kita tidak bisa mengalami, ada yang disebut dengan follow up. Jadi kalau tidak lanjutnya kayak apa ya, misalnya ada permasalahan anak yang apa namanya itu sudah terkait dengan kita, misalnya seorang guru BK, guru tidak bisa menyelesaikan ini ya, di follow up ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya pada guru BK ya psikolog, psikiater dan sebagainya, biasanya seperti itu. Tidak ada jadwal tertentu. Terima kasih Pak Dewi. Baik Pak Dewi, dari semua permasalahan yang selama ini Pak Dewi sudah selesaikan yang merupakan dilema etika tersebut, adakah yang Pak Dewi anggap orang-orang atau siapa yang mempermudah Pak Dewi untuk pengambilan keputusan tersebut? Tentunya ya, seperti apa yang saya katakan tadi ya. Jadi seorang kepala sekolah tidak bisa mengambil keputusan sendiri ya, apapun skala kecil pun ya kita harus dengarkan komunikasi teman-teman partner kerja kita, bukan bawahan Bapak Ibu yang tidak ada atas bawahan. Ini adalah sebagai partner kerja saya ya, itu sangat membantu. Terima kasih Pak Dewi atas kesempatan
memberikan kesempatan kepada kami untuk mewawancarai Bapak, sudah meluangkan waktu untuk kami sehingga kami bisa mengetahui bagaimana Pak Dewa mengambil keputusan selama ini yang berhubungan dengan dilema etika, yang tentunya mungkin nanti kami bisa praktekkan selaku CDP untuk kedepannya. Semua Pak Dewa, terima kasih banyak. Kita akhiri dengan para pesantren. Om Santi 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 Om. Mana tulis? Semua Pak Dewa ya? Action. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas Pak Tunas meluangkan waktu untuk kami mewawancarai dalam berkegiatan itu pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan. Itu yang pertama, ada beberapa hal yang ingin kami wawancarai kepada Bapak. Mungkin yang pertama dari pikiran dulu. Baik Pak Sunas, saya mulai. Jadi selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah Pak Sunas yang mana merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih Wina. Untuk kasus-kasus tertentu tentu yang lihat dulu dari sisi kebenarannya. Jadi kalau memang dari kasus itu yang dipertentangkan itulah benar dengan benar, berarti ya termasuk Dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika. ya, semua dilema etika tantangan benar Pak ya. Karena istilahnya kita dipertentangkan pada sesuatu yang benar-benar keduanya. Jadi kita ambil yang A benar, kita dibentrokan dengan sesuatu yang memang benar dengan benar. Jadi sebenarnya kita ambil yang A benar nggak apa-apa, kita ambil B yang benar nggak apa-apa. Cuma yang jadi istilahnya tantangan saya gimana ketika kita mengambil keputusan A misalnya tidak sampai merugikan yang lain, tidak terlalu berdampak signifikan lah pada yang lain. Begitu juga kita mengambil B, yang A juga tidak terlalu dirugikan. Jadi apa yang kita ambil itu benar-benar istilahnya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sampai mengganggu kode etik kita sebagai pengajar terutama yang di sekolah. Seperti itu Pak. Kemudian Bapak, apakah ada selama ini memiliki jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika? Apa Bapak Tunas menyelesaikan langsung di tempat itu atau ada SOP-nya untuk pengambilan keputusannya? Sama seperti yang saya katakan tadi Bu Indah. Jadi ketika kita anggaplah dibentrokan dengan suatu harus mengambil keputusan seperti itu, nggak bisa saya serta-merta langsung memutuskan lagi, itu nggak bisa. Biasanya seperti yang tadi mungkin SOP bilang ya. Jadi biasanya ketika ada permasalahan, saya menanyakan dulu, ini nggak bisa langsung saya putuskan, sehingga saya memutuskan biasanya kami rapat dewan guru dulu, rapat guru atau mungkin kalau rapat guru mungkin sama jawaban Bu Ina tadi, saya biasanya konsultasi dengan teman senior dulu. Teman senior ya sila berbincang santai lah Pak dengan seperti ini, gimana sebaiknya Pak? Kan kita dibentrokan yang benar mana yang benar gitu. Kalau ketika di sana saya jawabannya saya rasa perlu saya kaji juga, jadi kan belum serta banget jawaban saya. Biasanya kami istilahnya diskusi dengan rekan sedewan. Jadi benar-benar pendapat-pendapat dari teman-teman itu juga saya dengarkan. Nggak bisa saya langsung, walaupun saya kepala sekolah nggak bisa saya memutuskan langsung, itu nggak bisa. Kecuali memang keputusan itu adalah urgent. Jadi benar-benar harus diputuskan hari itu dengan segala pertimbangan risiko ya harus saya putuskan hari itu. Tapi pengalaman selama ini nggak pernah sih langsung saya putuskan seperti itu. Pasti saya pikirkan dulu karena ini benar-benar ya sesuatu yang benar-benar benar. Tapi mungkin nanti apakah yang kita apa istilahnya dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang mungkin Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Kalau pengalaman Pak ya terus terang saya bilang mungkin pribadi mungkin kita tidak bisa membuat senang semua orang. Jadi di atas keputusan yang kita ambil itu pasti ada beberapa kelompok atau mungkin orang itu yang mungkin kecewa dengan keputusan kita, tapi di satu sisi
dari langkah-langkah pengambil keputusan yang kita sudah berdiskusi, sudah artinya berembuk sampai memutuskan kesimpulan ini diambil, itu sudah memakai langkah-langkah yang sangat rumit sebenarnya. Tapi di satu sisi walaupun banyak pihak yang tidak, mungkin ada beberapa pihak yang tidak puas dengan keputusan kita, tapi itulah risiko yang kita ambil, tapi tidak sampai melanggar konstitusi atau etika kita. Jadi karena kita dibentrokkan dengan yang benar sebenarnya, makanya nggak pasti ada ya beberapa teman atau beberapa keputusan yang dia ambil tidak sampai memuaskan semua orang. Jadi, pasti seperti itu tantangan atau pembelajaran yang saya ambil, tapi intinya yang penting tidak melanggar hukum, tidak melanggar kode etik dia sebagai pengajar, sebagai kepala sekolah. Ya itulah murid yang terbaik untuk keputusan yang saya ambil. Terima kasih sebelumnya Pak Dunas dari apa yang sudah saya dan Bu Indah untuk kita pertanyaan berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang berkaitan dengan dilema etika. Saya mengucapkan terima kasih sudah bisa meluangkan waktu untuk wawancara kami. Sama-sama dengan para Santi. Om Santi.